80% ya. Baik, saudara sekalian, hari ini adalah kuliah ke-7 ya. Kuliah ke-7, pokok bahasan 6, mortalitas dan morbiditas. Tentu saja saudara sekalian sudah sangat paham tentang mortalitas. Sudah menjadi istilah ya, yang penting buat saudara di dalam mengikuti mata kuliah kependudukan dan pembangunan ini, karena merupakan satu dari beberapa variabel penting ya, konsep dan sekaligus bisa menjadi variabel demografi penting yang dipahami dalam mata kuliah ini ya. Itulah mortalitas. Sedangkan morbiditas itu terkait dengan penyakit yang menyebabkan mortalitas itu ya, yang menyebabkan kematian itu. Kalau di gambar di sini saudara melihat di sini pemakaman ya. Inilah ya, masa depan kita semua ke sini ya. Lahir kita sudah ya, sekarang kita mengisi kehidupan kita dengan berbagai capaian-capaian, harapan-harapan yang ingin diwujudkan, dan pada akhirnya juga akan kembali ke Sang Pencipta. Nah, hari ini kita akan membahas itu, dan tentu saja saudara sekalian, ini adalah sub pokok bahasan kita ya. Ada pendahuluan, ada ukuran-ukuran mortalitas, nanti ada rate kematian kasar, spesifik umur ya, angka kematian, kemudian angka harapan hidup, mengenal tabel kematian. Nah, ini kita jadi mengenal ini karena kalau membahas tuntas tentu saja ya harus satu kuliah tersendiri ini mengenai tabel kematian ya. Kemudian bagaimana tren mortalitas dan sebab-sebab perubahannya, sumber data mortalitas tentu terkait juga dengan materi kita sebelumnya tentang sumber data demografi, kemudian penyebab kematian. Nah, di sini kita akan membahas nanti ya terkait dengan morbiditas dan pengukurannya, termasuk ada satu slide nanti terkait dengan sejarah pandemi di dunia ya. Baik, ini saudara sekalian, relatif banyak slide-nya juga di atas 50 totalnya. Jadi kuliah kita hari ini termasuk padat ini. Baik, saudara sekalian, berbicara tentang mortalitas ya, atau kematian penduduk adalah salah satu dari variabel demografi yang penting. Sudah kami sampaikan di awal tadi, ini sudah menjadi penting untuk saudara sejak awal kuliah ya. Tingkat mortalitas penduduk suatu daerah mempengaruhi pertumbuhan penduduknya ya. Saudara juga sudah mengetahui setidaknya terkait dengan teori transisi demografi ya. Bagaimana mortalitas ini merupakan angka yang diharapkan lebih dulu ya turun seperti itu. Kalau fertilitasnya memang ya diupayakan supaya bayi-bayi dalam kandungan bertahan hidup ya, maka tentu saja ya fertilitas itu di dalam transisi demografi itu masih tinggi, tetapi yang diupayakan adalah mortalitas duluan lebih turun ya. Dan juga merupakan barometer kualitas
kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Nah ini saudara bisa membayangkan kalau angka mortalitas itu tinggi, ya. Nah, dalam kondisi pandemi saja, saudara sudah mengetahui dilihat dari kematian, dilihat dari apa yang positif, COVID misalnya seperti itu. Wah, itu menentukan status daerah, dan pada akhirnya kalau memang sangat tinggi ya tentu saja mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Dengan memperhatikan tren dari tingkat mortalitas di masa lampau dan estimasi di masa mendatang, dapatlah dibuat proyeksi penduduk wilayah bersangkutan. Itu ya. Tentu ini kalau berkaitan dengan proyeksi ini, kita nanti akan satu kuliah tersendiri juga ini. Tetapi sederhananya supaya saudara bisa dapat gambaran dulu, saudara sudah mendapatkan bagaimana cara menghitung jumlah penduduk, ya, termasuk menghitung rate pertumbuhan penduduk, ya, dengan data penduduk hasil sensus 2020. Berapa jumlah penduduk Indonesia 2045 misalnya seperti itu sudah bisa diperkirakan seperti itu. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau juga memperhatikan tren dari tingkat mortalitas di masa lampau, ya. Tapi dari sisi rumus ya kita ini, makanya jumlah penduduk melipat 2 itu atau doubling time-nya itu ya tidak selalu tercapai kan, tidak selalu tercapai karena itu jika dan hanya jika rate pertumbuhan penduduk itu sama hingga waktu yang diperkirakan melipat 2 seperti itu. Tetapi faktanya kan kalau kita lihat baik di Indonesia maupun di dunia, trennya apa? Trennya turun seperti itu, ya. Nah, baik saudara sekalian, tentu kalau tadi saya menyinggung bagaimana pada akhirnya kita akan ke istilah satu ini, ya tentu ada istilah sebelumnya yang kita yang kita dapat lebih dahulu, yaitu lahir. Lahir hidup adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi. Nah ini nanti kenapa ini penting peristiwa keluarnya hasil konsepsi ini, walaupun spesifiknya kita akan membahas nanti di bagian di pokok bahasan fertilitas, ya, dari rahim ibu secara lengkap dengan disertai tanda-tanda hidup, denyut jantung, denyut tali pusat, dan gerakan-gerakan otot tanpa memandang apakah tali pusat sudah dipotong atau belum. Inilah yang disebut dengan lahir hidup, ya, seperti itu. Nah, tentu hidup itu dimulai dari lahir hidup, ya, karena hidup itu dimulai dari lahir hidup, maka ada istilah mati, ya. Mati adalah peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, ya, termasuk yang ini, ya, denyut jantung, denyut tali pusat. Nah ini kalau dalam hal ini denyut jantung lah spesifiknya, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Jadi mati akan terjadi kalau sudah pernah hidup, karena hidup dimulai dengan lahir hidup. Nah itu ya. Nih apakah ini menjadi sesuatu yang sangat penting juga disampaikan di kuliah ini, ya itu harus ditegaskan dulu, karena dari dua konsep ini nanti kita akan membahas banyak hal seperti itu, ya. Nah, termasuk istilah-istilah kematian bayi, kematian janin, seperti itu.
Baik, saudara sekalian, ini perkembangan studi mortalitas. Nah, ini Lucas dan Meyer itu ya mengemukakan kematian untuk waktu yang lama dianggap sebagai sesuatu di luar kontrol manusia. Kemudian ada juga hasil tulisan John Brown 62 mengenai kematian yang selanjutnya dianggap sebagai suatu titik awal dari studi ilmiah mengenai kematian dan demografi. Saat ini studi ilmiah tentang mortalitas terkait level dan tren kematian terkait faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan membanding sebab-sebab kematian antar populasi dan antar tahun. Inilah perkembangan studi mortalitas. Baik, sumber data ini analisis rinci mengenai data kematian dengan menggunakan data registrasi hanya dapat dilakukan di sebagian kecil populasi di dunia. Ya, di negara sedang berkembang kematian sangat tinggi, sementara catatan sipil tentang kematian sangat jelek. Ya, ini pada saat kita membahas tentang sumber data demografi ini sudah kita singgung juga ini. Ya, tentu kekurang lengkapan itu ya dalam hal ini di sini disebut kematian jelek itu disebabkan oleh yang pertama besarnya proporsi. Ini ya kita sudah membahas istilah proporsi ya, kematian yang terjadi di rumah sakit ya tidak dihadiri oleh dokter. Nah, gitu. Jadi belum ada yang belum sempat tertangani, ada yang ya tidak dihadiri oleh dokter ya artinya belum mendapat penanganan, ada gejala baru gitu, belum mendapat penanganan dari dokter. Nah, ini termasuk di sini nih. Termasuk apa, saudara sekalian? Buta huruf yang tinggi. Tentu ini ya hubungannya juga nanti dengan apa? Dengan ketersediaan jumlah dokter ya. Sebenarnya data SDKI, salah satu sumber data mortalitas termasuk sumber data demografi kita adalah survei demografi kesehatan Indonesia SDKI ya. Sebenarnya data dokter itu sudah ada, belum belum kami integrasikan di materi ini. Nah, kemudian buta huruf yang tinggi termasuk ini saudara sekalian, ongkos administrasi pencatatan kematian yang mahal. Nah, ini ya. Jadi ada saja biaya administrasinya. Ya, jadi kadang-kadang ya kalau saudara nanti melihat data-data kita mendaftarkan yang menginformasikan yang lahir saja itu termasuk sulit, apalagi termasuk melaporkan kematian. Nah, termasuk ya ini hubungannya dengan faktor penyebab kematian. Nah, kalau hubungannya nanti kaitannya dengan misalnya aborsi kan lain lagi, ya. Tentu datanya ya menjadi kurang baik, ya. Karena apa? Tidak dilaporkan juga. Oleh karena data registrasi vital di Indonesia belum berjalan dengan baik, maka data mortalitas penduduk dan perubahannya diperoleh dari data sensus atau survei khusus dan berbagai pengukuran yang diperoleh dari metode tidak langsung. Ya, misalnya perubahan data IMR dan kematian balita antar waktu dan provinsi ditemukan di BPS. Sumber data kematian juga dapat diperoleh dari laporan SDKI yang saya sebut tadi, Survei Demografi Kesehatan Indonesia. Ya, saya mencoba mencari tadi. Data terbarunya sudah tersedia tahun 2019 ya.
dalam hal ini karena sudah tersedia 2019, secara pribadi saya menyarankan saudara mengakses data ini. Kalau mau tahu tentang demografi dan kesehatan Indonesia, ya, termasuk tersediaan sarana prasarananya, ya, saudara bisa akses nanti di sini, ya, di data terbaru 2019 ini. Saya sendiri sudah mendownload tadi, ada beberapa hal yang sebenarnya sangat bagus diintegrasikan pada materi hari ini. Nah, tentu data mortalitas global dapat diperoleh dari berbagai sumber, ya, dari laman WHO dan UNICEF dan Badan Statistik berbagai negara di dunia. Ya. Ini saya sarankan juga kalau saudara mau mengkaji khusus nanti satu negara, ya, saudara ya dapatkan datanya yang lengkap. Baik. Nah, ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap turunnya rate kematian. Nah, saudara bisa lihat di sini, tentu secara umum nanti silakan dibaca. Tentu ini ada hubungannya dengan apa? Peningkatan, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Nah, di sini dari industrialisasi, pertanian maju, membaiknya jaringan transportasi, reformasi sosial, termasuk kemampuan mengontrol temperatur dan humiditas. Ini kaitannya dengan suhu ini. Perbaikan sanitasi, perubahan-perubahan dalam hygiene pribadi, perkembangan asepsis dan antisepsis, imunologi, ya, termasuk apa? Adaptasi manusia, meningkatnya resistensi terhadap penyakit-penyakit. Nah, ini juga sedang kita hadapi juga ini, nomor 10 ini, ya. Di masa pandemi ini, inilah yang saat ini kita hadapi. Tapi inilah saudara sekalian, bagaimana ini bisa menyebabkan rate kematian ini menurun? Secara sederhana kita contohkan nomor 2 lah, misalnya seperti itu. Pertanian yang maju. Nah, kalau dulu kematian disebabkan oleh kelaparan, ya, kurangnya ketersediaan pangan, saudara sudah belajar teorinya Malthus seperti itu, ya. Tentu pertanian yang maju itu bisa menyediakan pangan dan pada akhirnya menurunkan rate kematian. Saya sarankan saudara juga bisa mencari hal-hal spesifik terkait dengan ini, namun secara umum mudah kita pahami baik dari nomor 1 sampai nomor 10 dengan paket lengkap ini, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan berbagai kemajuan-kemajuan yang lain, ini bisa menyebabkan, ya. Baik, saudara sekalian, nah ini ukuran-ukuran kematian. Kita akan membahas 4 ini satu persatu, ya. Rate kematian kasar, rate kematian khusus menurut umur, sekaligus mungkin nanti dihafalkan ini di slide ini langsung dibuatkan rumusnya, ya. Mungkin kalau saudara belajar sampai slide ini paling tidak sudah dapat rumus dulu ini, ya. Kemudian angka kematian bayi dan terakhir angka harapan hidup waktu lahir, ya. Waktu lahir. Jadi ini sekaligus juga menjadi ukuran ini. Ini kita sudah membahas ini angka harapan hidup di beberapa daerah di Indonesia waktu membahas tentang data demografi. Kemudian kita mulai dari ukuran pertama, yaitu rate kematian kasar. Jumlah kematian tahunan per 1000 penduduk tengah tahun yang sama. Nah, ini mudah-mudahan tidak jadi pertanyaan lagi, ini PTT, ya,
penduduk tengah tahun. Nah, sekali lagi kalau datanya tidak tersedia, gunakan data ini penduduk yang ada. Itulah. Tapi jangan sampai dibagi dua. Itu sering kita ingatkan juga. CDR merupakan ukuran kematian yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Inilah kelebihannya, ya. Satu, mendeskripsikan rate kematian keseluruhan penduduk suatu wilayah atau negeri. Jadi berapa kematian, misalnya Indonesia 2010, ya 30 misalnya seperti itu. Nah, setiap berarti angka CDR-nya 30 per 1000 penduduk tengah tahun. Nah, langsung terdeskripsikan itu, ya. Dan tentu bisa dibandingkan. Nah, makanya dia menjadi ukuran kematian yang paling sederhana dan paling umum, gitu. Karena dia langsung mendeskripsikan rate kematian keseluruhan penduduk suatu negara, ya, suatu wilayah. Kalau di Indonesia misalnya dari 34 provinsi. Tentu makna dari CDR dengan mudah dapat dimengerti oleh halayak umum. Di Jawa 28 misalnya, luar Jawa 30 atau 32 misalnya seperti itu. Berarti rate kematian kasar di luar Jawa misalnya ini ya, dengan angka yang saya sebut tadi, ya, lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa. Luar Jawa lebih tinggi dibanding Jawa dengan angka yang saya sebut tadi. Nah, proses perhitungannya juga mudah dan cepat. Data yang diperlukan juga minimal, ya. Karena apa nih? Rumusnya juga jumlah kematian dibagi jumlah penduduk tengah tahun kali 1000. Itu. Dia ada berapa kematian di wilayah ini, ada di negara ini, berapa penduduk tengah tahun, berapa data penduduk yang tersedia saat itu. Karena kalau tidak ada yang per 30 Juli atau 1 Juli di tahun yang sama itu kan tidak selalu tersedia. Jadi gunakan penduduk yang ada nih, kali 1000. Jadi benar, proses perhitungannya mudah, cepat, data yang diperlukan minimal. Dan selanjutnya, dia memberikan gambaran pendahuluan yang berguna untuk analisis lebih rinci mengenai tingkat maupun kecenderungan kematian. Nah, inilah, ya, sudah bisa langsung, oh ada apa misalnya menjadi meningkat ini? Apakah karena pandemi? Apakah karena ada kasus-kasus baru atau perubahan penyakit yang menyebabkan kematian dan sebagainya, kan itu langsung bisa diketahui. Nah, kelemahannya tentu ada karena merupakan angka campuran yang komponen-komponen penyusunnya adalah kelompok-kelompok penduduk yang angka kematian spesifiknya sangat berbeda dan juga dipengaruhi oleh distribusi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, lapangan pekerjaan, etnis dan sebagainya, ya. Baik, saudara sekalian, ini mengenai standarisasi kematian. Ukuran yang pertama, standarisasi kematian terutama perlu dilakukan untuk membandingkan angka CDR negara-negara dengan struktur umur berbeda. Ada dua cara standarisasi, yaitu standarisasi langsung dan standarisasi tidak langsung. Nah, standarisasi langsung ini jika diketahui masing-masing jumlah kematian sehingga perlu jumlah penduduk standar untuk memperoleh angka ASDRX standar. Dan yang kedua, standarisasi tidak langsung adalah sebaliknya, jika struktur penduduk yang akan diperbandingkan diketahui, maka diperlukan jumlah kematian standar yang dapat mewakili kedua struktur umur tersebut untuk memperoleh angka ASDRX standar.
Pak, dengan mendengarkan begini saja tentu kami sulit mengertinya, ya. Ini maksudnya apa ini, Pak? Nah, tapi kata kuncinya yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian, ini dilakukan, ini perlu dilakukan jika ada tujuan membandingkan CDR negara-negara dengan struktur umur berbeda, gitu ya. Jadi kalau memang tidak ada keperluan membandingkan CDR dengan struktur umur berbeda, ya tentu tidak perlu melakukan standarisasi kematian. Namun demikian, di sini saya coba saya fotokan tadi ya sebelum kuliah, saya coba, ini tidak ada di slide yang di-upload di course ya. Nah, saudara bisa melihat di sini. Pak, kalau melihat ini di sini kan tersedia penduduk A. Nih, penduduknya. Nah, sementara penduduk B, saudara lihat nih, tersedia nih. Nah, saudara bisa melihat di sini, struktur penduduknya ini sama atau berbeda ini. Di sini 0 sampai 14-nya 1000, di sini 700. 15 sampai 29-nya 4000, di sini 650. Di sini 60 sampai 74-nya ada 1000, di sini 4000. Di sini 75 plusnya hanya 180, di sini 1000. Nah, inilah yang disebut dengan struktur umur berbeda. Ya. Nah, jadi kalau akan membandingkan begitu ya, dilakukanlah standarisasi. Nah, ini disinilah nanti ada perhitungannya. Nah, ya. Tapi yang perlu saudara ketahui itu adalah cara standarisasinya saja. Nah, kalau mau spesifik bagaimana cara menggunakannya, nah nanti gunakanlah ini, ya. Bagian yang ini boleh saudara foto juga saat kuliah ini, atau nanti saya kirimkan khusus lagi yang bisa lebih jelas, ada halaman yang bisa saudara baca juga, gitu ya. Itu saudara sekalian. Jadi kalau di slide kuliah yang ada di course hanya seperti ini saja. Ya. Tentu ada ketentuannya ini, standarisasi langsung ini, ya. Jika diketahui masing-masing jumlah kematian, ya, sehingga perlu jumlah penduduk standar untuk memperoleh angka ASDR. Nah, sebaliknya yang ini. Nah, beginilah dia saudara sekalian. Nah, ada satu lagi nih, standarisasi langsung rate kematian bagi golongan umur. Nah, di sini juga bisa kelihatan ini. Ini penduduk A-nya, ini penduduk B-nya. Mau dibandingkan dengan struktur umur yang berbeda, lihat nih. Ya, ini berbeda sekali nih. Nih, 1000, 4000. Nah, ada penduduk standar ini. Ya. Ada. Nah, maka berdasarkan penduduk standar ini, kalau saudara perhatikan, kolom 9 adalah kolom 8 ini jumlah penduduk standar dikali kolom 4. Lihat kolom 4, ASDRX-nya si penduduk A tadi. Maka dengan standarisasi ini, maka jumlah kematian A adalah sebegini, gitu. Ya. Nah, jadi kalau saudara melihat dengan begini nih, saudara bisa melihat, wah ini nggak susah langsung diperbandingkan ini, jumlah penduduknya, struktur umurnya berbeda nih, angkanya sekian nih, ya. Nah, tapi dengan tersedianya penduduk standar, tetap yang digunakan ASDRX, kematian standar menurut rate kematian kasar berdasarkan golongan umur nih, ya. ASDRX-nya tetap yang digunakan adalah penduduk A-nya tadi. ASDRX yang digunakan tetap yang digunakan adalah ini, penduduk B tadi. Maka angkanya segini. Nah, kalau
membandingkan begini tadi, wah ini jauh sekali ya, seperti itu. Padahal kalau dilihat di sini nih, rate kematian standarnya 24,3, di sini 21, sementara rate kematian kasarnya kalau dilakukan rumus ini ya sesuai dengan rumus kita tadi di awal ini, jumlah kematian dibagi jumlah penduduk tengah tahun dikali 1000, maka angkanya segini. Ini dia 11,1, ini 18,4 itu. Tapi dengan rate kematian standar, ini angkanya. Rate kematian maksud saya jumlah rate kematian penduduk berdasarkan ini tadi kita standarisasi langsung ini 24,3, ini 21 gitu ya. Baik saudara sekalian, sebenarnya harapannya adalah saudara memahami ini. Tapi kalau mau lebih jauh, nah ini saya sediakan slide-nya tadi, mudah-mudahan sudah sempat dilihat atau dipoto angka apanya rumusnya. Baik saudara sekalian, ini dia situasi kematian penduduk di berbagai kawasan atau angka-angka CDR. Kalau saudara bisa melihat ini, dunia sudah angkanya bagus ya, itu Afrika ini, di Asia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita di angka 6 rate kematian kasar CDR ya. Kemudian ini kawasan Amerika, Eropa, Rusia, Australia. Nah, hanya tentu ya akan sangat bagus kalau data ini ke depan bisa kami lengkapi dengan data 2020 ya. Begitu saudara sekalian, kita masuk ke ukuran yang kedua ya. Tadi ada 4 ukuran. Nah, sementara kuliah sudah berjalan setengah jam lebih dan masih ada satu subpokok bahasan setelah ukuran ini nanti. Jadi memang padat sekali nih. Kemudian kalau tadi adalah rate kematian kasar, ini singkat mungkin nanti di yang kedua ini, ASDRX kematian lebih spesifik yang dirumuskan jumlah kematian di setiap kelompok umur. Jadi ketika ada tambahan X-nya ini menekankan ya ada kelompok umur ya, lagi-lagi per 1000 jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama. Jangan lupa, jangan dari total gitu ya. ASDRX dimulai dengan angka yang tinggi pada umur 1 sampai 4. Nah, mengapa 1 sampai 4? Karena nanti ada istilah ya, kematian 0 sampai 1. Nah, ya. Tahun ya. Ini 1 sampai 4 tahun. Terus ini nih, ASDRX 1 sampai 4. Nah, setelah itu nanti 5 sampai 9 gitu. Kemudian angkanya turun dengan cepat dan menjadi relatif rendah pada umur 10 sampai 14 hingga umur 40 sampai 44. Nah, ini dia saudara sekalian. Jadi di 0 sampai 1 ini termasuk yang tinggi ini. Nah, saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, RJK saat lahir itu adalah 105. Sementara RJK penduduk, kalau saudara mengkaji beberapa data baik Indonesia maupun per provinsi, lebih kurang di angka 100 seperti itu. Nah, ini ASDRX-nya begitu. Nah, tentu makin 75 plus,
makin apa? Makin tinggi itu. Nanti kalau kita hubungkan dengan tabel kematian, nah makin kesini ya peluang meninggalnya makin apa? Makin tinggi. Ya, jumlah yang meninggal ya makin sedikit karena yang meninggal sampai umur di bawah 75 itu sudah tinggi. Nah, piramida penduduknya makin ke atas makin kecil. Itu makin sedikit. Karena apa? Karena jumlah penduduknya juga sudah banyak meninggal. Nah, ini dia. Ya. Dan saudara bisa perhatikan di sini ya, bagaimana perempuan itu lebih tinggi usia harapan hidupnya dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kalau di dalam grafik di sini memang dia akan grafiknya ada di posisi bawah, tapi bukan berarti apa? Bukan berarti usia harapan hidup laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena ini adalah angka grafik kematian itu, ya. Jadi kalau saudara diminta schedule kematian, nah gambarkanlah schedule kematian. Nah, ini saudara tinggal menggambarkan ini. Gambarkanlah schedule fertilitas. Nah, walaupun belum bahas fertilitas kan, waktu menghitung rasio anak wanita kan sudah kelihatan dari umur 15 kan dia disebut punya anak sampai umur 49 misalnya, seperti itu ya. Tentu schedule-nya nanti akan lain, kita akan bahas di kuliah berikutnya. Tapi ini, dan sekaligus berbicara, nanti ada istilah supaya langsung saya sebut. Sebentar. Oke. Lupa saya di slide mana. Ini yang disebut dengan population at risk, yaitu ya penduduk yang mempunyai risiko kematian pada karakteristik tertentu. Penyebut karakteristik disebut nanti. Di samping memperoleh jumlah kematian bagi kelompok-kelompok dengan karakteristik yang bersangkutan untuk tahun-tahun tertentu. Ini pembilangnya. Nah, population at risk-nya tentu kalau berbicara kematian ya semuanya gitu. Tapi di mana dia yang lebih tinggi? Ya di sini. Di mana dia yang lebih berpeluang? Ya dia di 75 plus misalnya, seperti itu. Ya. Oke, ini dia schedule kematian ini. Oke. Baik. Nah. Rupanya langsung slide berikutnya ya. Nah, untuk mendapatkan angka kematian spesifik untuk kelompok-kelompok umur tersebut dapat dilakukan dengan pertama-tama menentukan population at risk-nya, seperti itu. Population at risk untuk menghitung angka kelahiran berapa coba? Population at risk untuk angka kelahiran nih. Dia pecat ketua OKK-nya sebagai Kalteker Lampung. Dia juga pecat. Berarti yang dilihat adalah perempuan kan? Perempuan golongan umur berapa? 15 sampai 49 gitu. Jadi disitulah ada risiko di situ, itu maksudnya. Artinya risiko kematian ibu di usia 15 sampai 49 itu ada gitu. Makanya di sini kita perlu menentukan population at risk-nya mana gitu. Nah, itu saudara sekalian, dan ini menjadi konsep penting nanti kita memahami tabel kematian, termasuk morbiditas nanti ya. Oke. Kemudian yang artinya yang kedua kita singkat gitu, karena memang yang kedua itu adalah spesifik umur. Tapi karena dia spesifik umur,
Jadi ada satu istilah yang kita harus pahami, yaitu ini population at risk. Gitu. Ya. Karena yang kita bahas kan spesifik umur. Ini dia. ASDRX akan tinggi Tetapi kalau tidak bisa kerjasama, jangan sering ganggu. di 0 sampai 1. 1 sampai 4 mungkin ini juga. Nah, di 4 sampai 29, nah masih rendah lah. Kemudian ini sudah mulai ada ini, ya, dan akan tinggi di 60 plus lah, seperti itu. Inilah ASDRX menurut jenis kelamin. Ini Malaysia 2003. Ya. Sekarang kita yang ketiga. IMR merupakan ukuran kematian yang penting. Didefinisikan sebagai hubungan antara jumlah kematian bayi selama tahun tertentu terhadap jumlah lahir hidup yang terjadi pada tahun yang sama. Biasanya angka jumlah kematian bayi diperoleh dari pencatatan sistem kejadian-kejadian vital atau sistem registrasi penduduk. Nah, dua ini sudah kita bahas pada kuliah-kuliah sebelumnya. Ketelitian dan kelengkapan angka-angka yang diperoleh sangat tergantung pada berfungsi tidaknya sistem registrasi penduduk atau kejadian vital. Nah, secara umum IMR adalah suatu indeks yang reliable atau bagus, namun akan kurang reliable jika ada perubahan yang besar pada kematian bayi. Jika tidak semua bayi yang mati pada tahun tertentu dilahirkan pada tahun yang sama. Nah, itu kita akan belajar nanti. Ya, bayi yang mati di tahun 2021 misalnya seperti itu, belum tentu semuanya lahir di 2021. Tapi bisa jadi dia lahir di 2020. Nah, ini yang dimaksud. Tidak semua bayi yang mati pada tahun tertentu dilahirkan pada tahun yang sama, tetapi sebagian dilahirkan pada tahun sebelumnya. Nah, ini kesalahan dalam pencatatan kematian bayi yang segera mati atau hidup untuk masa yang singkat setelah lahir hidup tidak terregistrasi. Gitu. Makanya saya sampaikan tadi melaporkan yang lahir saja itu masih kurang kepedulian. Termasuk juga apalagi melaporkan yang peristiwa kematian. Kesulitan tentu pada beberapa orang untuk membedakan antara abortus, lahir mati, dan lahir hidup. Nah, IMR diukur sebagai, nah ini dia, berapa jumlah lahir, berapa jumlah meninggal. Nah, ini yang meninggal, ya, dibagi jumlah lahir kali 1000. Inilah ukurannya. Ada berbagai terminologi yang diberikan terhadap kematian bayi sesuai dengan umur bayi. Nah, ini ada kita terminologinya ini. Ini yang saya sebut tadi. Ada istilah khusus nanti kalau kurang dari 1 tahun. Ini. Yang ini 1 minggu. Kalau yang ini totalnya setahun kematian bayi. Itu ya. Nah, kalau kurang dari 0 sampai 1 minggu disebut kematian neonatal dini. Kalau 1 sampai 4 minggu setelah dia lahir, neonatal lanjut. Nah, kalau 4 sampai 52 disebut kematian post neonatal. Jadi, saudara harus perhatikan yang neonatal saja ini, ya, neonatal saja kematian bayi ini dia 0 sampai 52 atau 0 sampai 1 tahun. Gitu ya. Nah, kalau sampai 4 masih usia 1 bulan disebut neonatal. Tapi neonatal ini dibagi lagi. Perhatikan ini. Ya. Ini untuk bayi. Bagaimana untuk janin? Nah, kalau janin ini dilihat dari ya berat janinnya. Ya, perhatikan ini kalau berat janinnya kurang dari 500, nah ada ini istilahnya ini janin dini.
ya. Kalau kurang dari 1 kilo nih, 500 sampai kurang dari 1 kilo, janin menengah. Nah, dan pada ya tentu ada usia kehamilannya ini, ya makanya di sini ada peristiwa konsepsinya yang hubungannya dengan topik kita nanti, fertilitas. Nah, itu tentu di sini ada awal periode menstruasi, masa kehidupan janin, lama kehamilan. Nah ini informasi lah ini di 3 di atas ini. Dan tentu di 0 sampai kurang dari 40 minggu, ya, seperti itu. Nah, saudara sekalian, nah ini yang harus saudara perhatikan. Ya. Jadi kalau dalam periode kehamilan itu akan disebut dengan kematian janin. Kalau dia sudah lahir, inilah yang disebut nanti yang kita bicarakan tadi, lahir hidup itu ya di sini nih. Ya, baik, seperti itu. Nah, tapi bisa nggak dalam posisi usia begini lahir? Nah, bisa, gitu. Wah, masih di sini nih, gitu. Nah, ya itu tadi kalau istilah lahir hidup itu ya terjadi di situ. Ini kan hanya membagi dari apa? Dari dia setelah lahir. Ini kan posisi normal kalau yang ini nih, ya. Nah, dan kalau sudah posisi normal, tentu bayi ukuran bayi itu sudah minimal 1 kilo dia, seperti itu. Jadi yang penting saudara sekalian, ini saudara ketahui di sini kematian janin ini dan kategorinya, kemudian kematian bayi berikut kategorinya. Nah, ada satu yang khas yang saudara harus pahami adalah ini dia tadi kematian perinatal ini. Gitu. Ya. Dari 28 minggu sampai 1 minggu setelah dia lahir. Inilah yang disebut dengan kematian perinatal. Karena ini khas saudara sekalian, kematian perinatal ini, maka bagian yang ini ya harus lebih diingat lah kalau dari saya, ya, karena dia tergolong kematian janin, tergolong kematian bayi kalau dilihat di sini, ya. Itulah yang disebut dengan kematian perinatal. Oke. Sebenarnya itu hanya keterangan dari sini saja sebenarnya, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana tren angka kematian bayi? Penurunan IMR terjadi di seluruh dunia, terutama disebabkan oleh pembangunan kesehatan yang dilakukan negara berkembang. IMR dunia telah turun dari angka 181 pada tahun 1960 menjadi 48 pada tahun 2012. Ini dia. Saudara bisa melihat dari 181 ke 48. Oke. Pada gambar B ditunjukkan sebaran penduduk kematian bayi dan balita, ya, di seluruh dunia, dan penurunan setiap jenis penyebab. Pada bayi, penyebab terbesar adalah berbagai komplikasi karena kehilangan kelahiran prematur. Sedang pada balita karena paru-paru basah. Ini menjadi salah satu penyebab kematian balita, ya, paru-paru basah. Ini kita lihat di gambar B ini, ya, bagaimana paru-paru basah itu menjadi penyebab kematian. Selanjutnya pada tabel C menunjukkan tren kematian bayi di berbagai dunia termasuk Indonesia.
Ya, Indonesia masih yang tertinggi 30 per 1000 kelahiran hidup tahun 2010. Jadi bedakan ya kematian bayi dengan CDR dengan ASDRX seperti itu. Karena tadi saya saat mencontohkan di depan memang mencontohkan misalnya angka 28 untuk Jawa, 32 untuk luar Jawa misalnya seperti itu. Nah, itu saya contohkan untuk angka kematian tadi. Tapi kalau lebih tepat dicontohkan untuk angka kematian bayi, ya. Ya. Angka kematian bayi karena angka kematian kalau CDR Indonesia 2010 saja sudah di angka berapa? 6. Ya. Dan kalau mengikuti tren ini punya peluang 2020 itu ya kalau tidak 6 ya kurang dari 6 ya kira-kira seperti itu. Karena apa? Tentu berbagai upaya perbaikan tetap dilakukan. Nah, 6 dan itu sudah di di atas dunia karena dunia itu di angka 8 ya. Oke. Baik, kalau saudara ditanya berapa perkiraan CDR penduduk Indonesia 2020 ya. Lebih dari 6 kurang dari 4 misalnya gitu, 2 dan 3 saudara sudah bisa jawab itu. Oke. Baik. Ini tadi sudah. Nah, ini dia. Nah, sekarang yang keempat, ukuran yang keempat, angka harapan hidup. Nah, ini kalau sudah kita berbicara angka harapan hidup, kita sudah bisa belajar nanti tabel kematian. Nah, ukuran kematian yang dapat dibandingkan langsung adalah angka harapan hidup yang merupakan indeks ringkas yang diperoleh dari suatu life table, ya. Tapi bukan diterjemahkan ini sebagai tabel kehidupan gitu, tapi diterjemahkan sebagai tabel kematian. Nah, ini istilah khas ini ya, dilambangkan dengan E0 ya, menunjukkan jumlah rata-rata harapan hidup orang-orang pada saat lahir yang mengalami ASDRX pada saat ini sepanjang hidupnya. Jadi dikatakan seperti ini, saudara sekalian, usia harapan hidup ini menunjukkan semua, misalnya semua bayi yang lahir tahun 2000. Nah, contoh ya, tahun 2020. Usia harapan hidupnya adalah Indonesia misalnya 74. Nah, artinya semua yang lahir tahun 2020 itu ya perkiraan usia harapan hidupnya, rata-rata harapan hidupnya nanti adalah 74. Tentu faktanya akan berbeda setiap orang. Mungkin juga ada yang sama gitu. Ya. Tapi ini rata-ratanya gitu. Tentu bisa jadi banyak yang sama. Ada yang sama-sama 74 tahun, ada yang 75, ada yang 73. Tapi mungkin ada juga yang kurang dari 1 tahun, tapi ada juga yang sampai 100 tahun, 120 misalnya seperti itu. Inilah yang disebut itu. Ya. Oleh karena angka harapan hidup pada waktu lahir berdasarkan pada ASDRX, maka E0 ini terbebas dari struktur umur dan dengan demikian menjadikannya ukuran yang lebih bagus, reliable untuk tujuan perbandingan internasional ketimbang apa? CDR. Itu. Karena CDR memang ya bisa langsung di ini. Nah, tapi dia terbebas dari struktur penduduk. Kalau CDR tadi, wah kalau struktur umur penduduknya berbeda, gimana membandingkan ini? Yang satu sudah
bentuk piramidanya kalau kuliah dan praktikum kita yang satu sudah stasioner, ya, langsing dari bawah ke atas, yang satu masih ekspansif, ya, atau masih agak ini besar di bawah seperti itu. Nah, tentu yang harapan hidup dia terbebas dari itu, sehingga ini. Nah, life table, tabel kematian, alat utama demografer yang memungkinkan perhitungan rata-rata jumlah harapan hidup seseorang pada umur sekarang. Ya, penjelasan tentang tabel kematian akan dijelaskan dalam praktikum. Ya, baik, saudara sekalian, ini pengertian tabel kematian. Nah, ini tadi yang disebut, yang saya jelaskan tadi. Gambaran sejarah hidup sekelompok penduduk hipotetis, ya, dimulai dengan kelahiran setiap anggota kelompok, kemudian secara berangsur-angsur menyusut karena kematian. Jadi seperti itulah dari 1 juta kelahiran, ya di hari kedua, hari ke ini dan seterusnya, ya mungkin ada yang ya harapannya ya berkurang gitu, ya, berangsur-angsur menyusut karena kematian, hingga tidak ada satupun anggota kelompok yang tertinggal habis. Jadi rata-rata dari setelah habis itulah yang disebut dengan ini harapan hidup itu, ya. Setelah habis dia rata-ratanya seperti itu. Nah, oke. Life table adalah model matematik yang menggambarkan kondisi kematian pada waktu tertentu pada suatu populasi dan berguna sebagai dasar untuk mengukur masa hidup. Life table merupakan alat yang sangat berguna untuk para demografer, ya. Dan ini penting juga untuk yang bekerja di asuransi, ini termasuk penting ini, ya. Tentu berguna, kegunaannya adalah ya kita mengetahui probabilitas kematian dalam 1 tahun dari kelompok orang pada setiap umur. Nah, ini makanya dia disebut ini lambang-lambangnya ini kalau membaca slide ini akan dijelaskan di praktikum. Lambang-lambangnya di sini QX ini probabilitas, X menunjukkan setiap umur, ya, setiap umur. Nah, umur rata-rata dari bayi yang baru lahir akan diharapkan. Inilah E0. Ini sekaligus menjadi lambang usia harapan hidup, ya. Nah, kemudian rata-rata sisa hidup dari sekelompok orang pada setiap umur. Nah, ini ya, slide-nya. Ini slide-nya sepertinya tidak berpindah ya, Pak. Oke. Di Anda apa? Di saya kegunaan LT. Di saya ukuran 4 yang angka harapan hidup itu, Pak. Oke, masih ini? Iya, masih itu. Kalau saya ke sini belum? Belum, Pak. Ini sekarang sudah? Belum, masih di ukuran 4. Oke, saya stop dulu sebentar. Ini sudah? Sekarang sudah. Oke. Nah, tadi memang saya berpindah. Mungkin kalau saudara mendengar pernyataan saya saat menjelaskan ini tadi, jadi setelah semuanya berangsur-angsur berkurang karena kematian sampai kelompok itu habis, yang saya sebut tadi misalnya habis, itulah yang disebut dengan angka harapan hidup. Saya kembali ke slide yang atasnya tadi. Nah, seperti itu, ya. Itulah singkatnya. Kemudian kalau saya ke sini sudah ganti. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, dengan begitu kegunaan
tabel kematian ini adalah dia pertama probabilitas kematian dalam 1 tahun dari kelompok orang-orang pada setiap umur. Jadi kita bisa mengetahui Q-X, Q1, Q2 sampai nanti Q75 plus. Nah, itu sudah apa itu? Probabilitasnya tinggi gitu. Ya. Demikian juga umur rata-rata dari bayi yang baru lahir akan diharapkan di poin B ini. Ini sekaligus menunjukkan usia harapan hidup. Termasuk apa? Rata-rata sisa hidup dari sekelompok orang pada setiap umur. Jadi kalau sudah kita mengetahui probabilitasnya di sini, Q-X-nya, maka kita juga bisa mengetahui sisa umur hidup sekelompok orang itu berapa. Dan di poin D, berarti bertahan hidup dari kelompok umur tertentu itu berapa, gitu. Jadi itu akan sebanding nanti Q-X-nya berapa, P-X-nya berapa, langsung ketahuan itu, ya. Begitu saudara sekalian, kalau penasaran nanti kita dengarkan di praktikum, tapi aplikasinya kira-kira beginilah. Misalnya di IPB nih, stafnya dominan 50-65 tahun, sekian orang, 200 orang misalnya gitu. Artinya yang akan pensiun pada usia 16 tahun berapa? Nah, sekarang posisi 65 tahun berapa? Oh 10, ya berarti udah akan pensiun 10 tahun, masuk 65 untuk tahun 2021 misalnya 10, wah berarti akan pensiun ini. Oh, berapa yang umur 64 tahun, berapa yang 50 tahun dan seterusnya. Jadi langsung ketahuan gitu. Karena apalagi kalau menerapkan replacement teori, penggantian stok barang dalam tanda petik nih nanti kalau untuk orang gitu kan. Artinya kalau ada yang satu orang yang pensiun, ya digantikan oleh satu orang yang masuk, kira-kira seperti itu. Nah, kalau saudara sering mendengar, wah ini ada penerimaan CPNS atau tidak nih? Ini karena zero growth. Nah, berarti harus ada yang pensiun dulu baru ada yang masuk, kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian keefektifan kontrasepsi, berapa persen yang gagal menggunakan kontrasepsi tertentu? Nah, ini saudara ya mudah-mudahan kalau saudara bisa melihat, wah ini kenapa kadang-kadang ya ini saya sampaikan lah karena saudara semua sudah dewasa gitu kan. Kenapa ya jarak antara si kakak sama si adiknya itu 10 tahun ya? Bisa jadi karena gagal menggunakan kontrasepsi seperti itu ya. Perhitungan premi asuransi. Nah, jadi ini aplikasi tabel kematian bisa di situ. Nah, cara menyusunnya disusun dari angka ASDRX. Ini sudah ganti slide ini ya? Iya, sudah. Oke. Berdasarkan data sensus sebagai ukuran dari penduduk yang berisiko dalam jumlah kematian terdaftar. Nanti ada DX-nya. Kemudian ada kelompok penduduk penyusun suatu tabel kematian yang disebut dengan kohor. Kohor ini setara dengan, kalau di IPB setara dengan angkatan lah ini. Angkatan 57, berapa nih? Nah, itu. Ya. Nah, kalau di lab table, tahun kelahiran yang sama. Tahun kelahiran 2020. Jadi kalau di angkatan Anda di IPB bisa jadi Anda angkatan yang sama, angkatan 57, tapi di dalam dalam konteks misalnya kita menyusun mengetahui angka harapan hidup Anda berbeda, karena angka harapan hidup walaupun relatif dekat-dekat ya, angka harapan hidup yang lahir, kalau Anda lahir 2000 berapa nih? 2005, 2003? 2002. Oke, 2002. Misalnya ada yang lahir 2001, ada yang lahir 2002, ada yang lahir 2003. Ya, masih dekat lah usia harapan hidupnya.
masih di angka misalnya 74. Tapi yang lahir 10 tahun sebelumnya atau yang lahir tahun ini, tentu akan apa? Akan berbeda gitu. Oke, inilah contohnya saudara sekalian. Tentu di awal-awal ini intervalnya ya, ini usianya. Jadi kalau saudara lihat tadi saya menghitung salah satu yang saya contohkan misalnya ini dulu nih ya. LX, jumlah penduduk tabel kematian yang bertahan hidup hingga umur tepat X, dilambangkan LX. Nah, LX ini tentu diawali dengan angka yang apa? Angka yang sama ini. Ya, di angka 100 ribu ya. Iya, 100 ribu. Nah, artinya harapannya yang bertahan hidup pada saat umur 0, artinya lahir hidup kan ini yang dibicarakan ini kan, lahir hidup ya segitu. Nah, tapi pada saat umur 1 tahun tinggal segini nih. Nah, jumlah penduduk tabel kematian yang bertahan hidup hingga umur 1 tahun segini, hingga umur hingga umur 1 tahun segini, hingga umur 5 tahun segini, hingga umur 85, lihat nih, sudah tinggal segini. Gitu. Nah, kalau kita punya data yang lengkap, mungkin sampai 120 habis dia. Jadi 0, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini salah satu saya contohkan. Nah, ini usia harapan hidupnya. Nah, usia harapan hidup di Australia yang lahir tahun 1982 adalah 71,10. Nah, angka harapan hidup ini adalah ini T0. Nah, ini dia. Dibagi L0 ini. Ini dia L0. Dibagi ini. Ketemulah angkanya 71, ini. Seperti itu. Nah, bagaimana menggunakan simbol-simbol yang lain nanti akan dibahas di praktikum seperti itu. Kenapa di sini ada lagi Pak umur? Nah, ini untuk memudahkan saudara saja ini, ya. Di bagian sini, bagian sini. Nih, kolom terakhir ini sesungguhnya untuk membantu kita saja, ya. Usia harapan hidup dia pada saat dia umur 85 tahun, ya tinggal 4 tahun, kira-kira begitu, tinggal 4, gitu. Kalau dari tabel kematian ini, gitu. Nah, usia harapan hidup dia pada saat lahir tahun ini, 71, gitu. Usia harapan hidup Anda lahir tahun 2002, misalnya di Indonesia 71, misalnya gitu. Maka, ya perkiraannya rata-rata yang lahir tahun 2002 atau 2001 di Indonesia, sekitar 71. Sekarang berapa? Oh, sudah lebih bagus Pak, karena berbagai hal. Nah, seperti itu. Jadi, makanya kalau ada mungkin kakek nenek atau uyut Anda yang sekarang di atas 70 saja, kalau dari usia harapan hidupnya, mereka yang lahir di tahun katakanlah 40-an atau 30-an itu, mereka sudah jauh lebih dari usia harapan hidup di kohor mereka itu. Itu. Misalnya ada yang meninggal tahun ini 87 tahun. Nah, usia harapan hidup yang lahir tahun berapa sekarang itu? Misalnya itu 30 berapa itu? Tahun 30 sekian itu mungkin hanya 45 atau 48 seperti itu. Saudara bisa membayangkan harapan hidupnya yang lahir tahun 1930-an itu hanya 48. Sekarang dia meninggal misalnya di usia 87. Saudara bisa melihat, ya, di sini bisa ini kita lihat, ya. Kemudian kalau mau saya contohkan satu lagi, misalnya
apa ini ya, Ki misalnya ya, Ki X. Nah, Ki X, oh di sini sudah langsung apa ya, sudah langsung aplikasi ya. Oke, cukuplah saya pikir itu sebagai contoh lah dulu ya. Oke, baik. Berikutnya, nah inilah angka harapan hidup telah meningkat di seluruh dunia, sedemikian juga dengan Indonesia dan Asia. Nah, itu sudah meningkat di tahun 2100 yang diperkirakan rate pertumbuhan penduduk dunia berapa? Masih ingat nggak ini? 2100, R2100 berapa? 0,1%. 0,1%. Saat itu usia harapan hidupnya di Indonesia sudah 80 berapa ini? 81 lah misalnya gitu. Coba. Sudah sangat meningkat. Kalau sekarang di 2020 taruhlah di sini di angka sekitar 71 misalnya gitu. Meningkat ini artinya yang lahir tahun 2100 itu, wah, mereka akan diperkirakan akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2181. Wah, kira-kira begitulah ininya ya. Baik, ini dunia saudara bisa melihat Indonesia sekarang. Nah ini di 71 ya, tahun 2020 mungkin masih sekitar 71, 72 seperti itu tadi. Nah coba saudara bisa melihat ini usia harapan hidup. Nah kalau makanya di beberapa daerah ini seperti di Prancis, Swedia, Kanada, nih sekaligus nanti ada ukuran kebahagiaan juga. Rakyatnya itu bahagia nggak rakyatnya seperti itu. Nah sementara itu masih ada yang masih di bawah 50. Di Afrika ini rata-ratanya 55 ini. Di antara di Afrika ini paling tinggi dia di Mesir. Seperti itu ya. Baik. Ini perkembangan rate kematian, angka-angkanya kalau saudara bisa melihat. Ini di provinsi di Indonesia. Ini ya. Tinggi itu. Nah, tapi meski demikian tadi di 2010 saja Indonesia angkanya 71. Tahun 2001 saja gitu sudah banyak yang di atas 73 seperti DKI ya, Sulawesi Utara seperti itu. Nah, ini sekarang kita masuk ke yang kedua, tinggal sedikit waktunya, morbiditas. Seperti yang saya sampaikan di awal, mengacu kepada ragam penyakit ya yang menyebabkan kematian. Penyakit adalah setiap gangguan di dalam fungsi maupun struktur organ seseorang. Di sini kita akan membahas di dalam epidemiologi, ukuran utama morbiditas adalah angka insidensi dan prevalensi. Ya, tentu dan berbagai turunannya. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit serta faktor terkait di tingkat populasi. Nah, ini kaitannya kalau kita memahami morbiditas tentu tentang penyakit yang menyebabkan kematian itu. Angka insidensi dan prevalensi suatu penyakit dapat membantu dalam mengontrol penyebaran dan dalam berbagai kasus dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebabnya. Ini nanti termasuk video singkatnya, saudara bisa bacalah atau tonton di YouTube ini ya. Ya. Oke. Ini rumus perhitungannya saudara sekalian. Untuk insidensi merupakan frekuensi perkembangan penyakit yang baru dalam suatu penyakit yang baru dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu.
biasanya 1 tahun di satu kelompok masyarakat. Ya, tentu kita harus tahu tadi istilah tadi population at risk-nya siapa, begitu ya. Diukur dengan ada angka insidensinya, ya, yaitu jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut pada pertengahan jangka waktu yang bersangkutan. Nah, ini dia rumusnya, ya. Ya. Aplikasi tentang ini, cara-cara menghitung seperti ini, seperti yang saya infokan tadi di SDKI 2019 itu banyak tadi saya lihat contoh-contoh menghitung angka insidensi dan juga angka prevalensi, ya. Prevalensi mengacu pada gambaran tentang frekuensi penderita lama dan baru yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu di kelompok masyarakat tertentu. Jumlah ini termasuk semua orang yang mungkin telah didiagnosis pada tahun sebelumnya, pada tahun berjalan. Jumlah orang yang disembuhkan dari penyakit ini tidak termasuk dalam prevalensi. Nah, ini dia. Jadi, intinya gini, prevalensi adalah jumlah orang yang sakit pada periode tertentu, tidak peduli apakah pasien tersebut sudah sakit sebelumnya, ataupun baru saja terdiagnosis. Yang penting saat ini dia mengalami sakit itu masuk dalam prevalensi. Prevalensi adalah kasus lama ditambah kasus baru. Nah, ini nanti ada contohnya. Pada perhitungan angka prevalensi digunakan jumlah seluruh penduduk tanpa memperhitungkan orang penduduk yang kebal atau penduduk yang resiko. Nah, ini population average. Sehingga dapat dikatakan bahwa angka prevalensi sebenarnya bukanlah suatu rate yang murni, karena penduduk yang tidak mungkin terkena penyakit juga dimasukkan dalam perhitungan. Yang harapannya harusnya yang population at risk-nya tadi seperti itu. Sehingga ada cara umum nilai prevalen ini dibedakan menjadi 2. Nah, ini yang pertama dengan rumus ini, ya, period prevalence rate. Nah, ini jumlah penderita lama dan baru dibagi jumlah penduduk tengah tahun kali konstanta. Sedangkan yang kedua, perhatikan bedanya. Kalau di sini tadi jumlah lama dan baru dibagi penduduk tengah tahun. Kalau ini jumlah penderita lama dan baru saat itu. Nah, dibagi dengan jumlah penduduk saat itu kali konstanta. Nah, itu dia ininya, perbedaannya. Nah, ini hubungan insidensi dan prevalensi sangat tergantung pada riwayat penyakit yang terlaporkan. Padahal ya seperti yang saudara tahulah, melaporkan di kita itu masih termasuk sesuatu yang ya sulit dilakukan gitu. Ya, ini contoh nih, insidensi penyakit kanker di negara X 2016 adalah 20.000 per tahun dan angka prevalensi 80.000. Artinya ada 60.000 penderita kanker tahun-tahun sebelumnya yang masih hidup. Nah, ini dia. Nih contohnya ya. Baik, saudara sekalian, mengenai berbicara penyebab kematian masih relatif sama, jantung koroner, stroke, ISPA, dan penyakit paru kronis seperti itu. Di dunia pun angkanya masih menunjukkan hal yang sama, ya. Kalau kita lihat, ini penyebab kematian dunia 2012 masih tentang itu semua, ya. Ini juga, ya, ini saudara bisa melihat nanti bedanya di negara-negara berkembang dan di negara-negara maju, ya. Tentu ini ada perbedaan ini, masuk 10 besar yang mana saja saudara bisa melihat. Namun ini data terbaru 2019 yang saya dapat, masih di seputar itu, tetapi tentu ada pergeseran-pergeseran, ya. Ini kalau saya lihat, nah ini dia
Di tingkat global, 7 dari 10 penyebab utama kematian 2019 merupakan penyakit tidak menular. Inilah ininya. 7 penyebab ini menyumbang 44% dari semua kematian atau 80% dari 10 besar. Namun semua penyakit tidak menular bersama-sama menyumbang 74% kematian secara global. Ya. Itu saudara sekalian. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia? Saudara juga bisa melihat nanti di sini. Oh, kalau saya klik seperti ini tidak tampil di Anda atau gimana ya? Enggak, Pak. Enggak Tidak, tampil. Pak. Oh, tidak tampil ya. Nah, misalnya di sini disebut nih, kalau di Indonesia penyakit apa ini, stroke ini masih nomor 1 ini, ya. Kemudian jantung iskemik nomor 2, ya. Diabetes nomor 3, nah, dan seterusnya. Nanti saudara bisa bisa lihatlah, ya. Kemudian, nah, ini terakhir pandemi. Ini waktu menjelaskan kematian sebenarnya sudah mulai kita singgung tentang pandemi karena tugas praktikum kalau nggak salah menghubungkan juga. Nah, ini tentu peristilahannya tidak perlu saya sampaikan lagi. Akan tetapi kalau kita lihat sejarah pandemi ini, pada saat kita mempelajari ini ya, tren pertumbuhan penduduk itu di abad 17. Nah, di abad 17 mulai tinggi, nah, ya. Sementara sebelum itu masih lambat sekali. Nah, setelah itu tinggi. Nah, tentu ada hubungannya dengan sejarah pandemi kita ini. Baik, itu saja mungkin saudara sekalian, supaya ada waktu saudara untuk merespon. Dari saya pemaparan materi seperti itu. Beberapa slide nanti memang Anda cermati lagi, khusus untuk tabel kematian, sebagaimana diinfokan di slide juga, ada pembahasannya di praktikum, ya. Baik, demikian saudara sekalian. Silakan kalau ada respon, saya persilakan, atau ada pertanyaan atau memberikan komentar, Pak, atau informasi baru kaitan tadi dengan insidensi dan prevalensi. Anda punya pemikiran, saya persilakan. Saya izin tanya. Silakan, Saudari Arum. Tadi yang soal penduduk kebal penyakit itu yang seperti apa ya, Pak? Terus juga kalau misalkan boleh dijelaskan lagi yang soal angka harapan hidup itu yang tadi sampai 71,1 tahun itu didapat dari mana ya, Pak? Saya masih kurang paham begitu. Terima kasih. Iya, oke. Baik, kalau kebal penyakit ada yang mau ini menjawab? Kalau angka harapan hidup biar saya jawab nanti. Silakan.
Oh, Pak, izin masuk. Jadi kalau Ya, misalkan yang penduduk kebal penyakit itu hanya sekedar misalkan imunnya kuat gitu kan. Kan kalau misalkan saya pikir-pikir gitu, sebenarnya nggak ada manusia yang kebal penyakit gitu. Walaupun kayak imunnya kuat pasti ada di satu saat itu dia pasti bakal sakit gitu sih, Pak. ya, eh, tentu ini ya, apa ya, menambahkan yang disebut Saudari Ai tadi, tentu ada hubungannya dengan slide kita yang ini ya. Oke, sebentar. Ini. Adaptasi manusia meningkat, resistensi terhadap penyakit-penyakit juga meningkat. Itu. Jadi ini dia Saudari Arum. Ya. Jadi selain tubuh kita itu imunnya meningkat, dia sudah mengenali ciri-ciri penyakit itu, dan sepertinya tidak dianggap sesuatu yang sesuatu yang membahayakan lagi, sehingga menjadi kebal terhadap penyakit itu, tentu dalam hal ini penyakit tertentu. Itu ya tambahan ya Saudari Arum ya. Kemudian usia harapan hidup. Nah ini kan contoh ya, contoh usia harapan hidup. Tentu ada rumus penghitungannya ini ya. Bagaimana menentukan usia harapan hidup seperti di Australia tahun 1982 sebagaimana dicantumkan dalam tabel kematian ini. Tentu langkah pertama adalah menentukan nanti, ya, ini ada istilah level tabel kematian. Belum tentu yang Australia tahun 82 ini cocok untuk kita Indonesia pada tahun 82. Tapi dengan kondisi Indonesia sekarang, tentu tabel kematian Australia tahun 82 ini bisa jadi cocok untuk Indonesia tahun sekarang, seperti itu ya. Jadi itu ada ketentuannya, bagaimana menentukan Indonesia akan menggunakan tabel kematian yang mana. Nanti kalau misalnya dalam ujian atau dalam praktikum, tentu Anda nggak memilih sendiri tabel kematian mana yang harus digunakan. Tentu sudah disediakan nanti tabel kematiannya. Jadi kita tinggal mencermati tabel kematian ini ya. Jadi itulah salah satu cara menentukan usia harapan hidup berdasarkan tabel kematian, seperti itu. Tetapi tentu saja ya kita akan belajar juga nanti di kuliah sesi UAS, seingat saya nanti kita akan belajar juga tentang indeks pembangunan manusia IPM ya. Di situ juga kita akan membahas usia harapan hidup. Baik, Saudari Arum, atau ada lagi tambah pertanyaan dari siapa? Tapi saya tambahkan ya, tentu ini berlaku, itu dia. Itu berlaku pada kohor yang sama gitu. Nah, saya contohkan tadi seperti Anda angkatan 57 atau kelahiran tahun 2002 misalnya, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk menerapkan tabel kematian untuk angkatan Anda ya, karena usia harapan hidupnya juga kita cermati tadi dari 2010 sampai 2020, baik di Indonesia maupun di dunia masih cenderung di angka yang relatif sama gitu. Baru berubah tadi di tahun 2100 di angka 80-an gitu. Begitu? Ada lagi yang mau bertanya? Bapak, permisi saya izin tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk bagian ini, Pak,
sampai tengah tahun itu maksudnya apakah jumlah penduduk, maksudnya rata-rata total kematian dibagi 2 atau dari tahun yang dicari dibagi 2, Pak? Oke. Nah, PTT itu penduduk tengah tahun itu sebagaimana saya sudah sampaikan, kalau tersedia jumlah penduduk tepat 30 Juni ya atau tepat 1 Juli itu diasumsikan sama, itulah jumlah penduduk tengah tahun. Tetapi sering sekali kita tidak tersedia data itu, sehingga yang kita gunakan adalah jumlah penduduk yang ada atau yang tersedia seperti itu. Berapa jumlah penduduk yang ada? Oh, sekian juta. Ya, itulah yang kita gunakan. Dalam hal ini tanda petik nih, ya, diasumsikan sebagai PTT gitu. Ya. Nah, yang pernah keliru lah. Saya nggak harus menyebutnya sering keliru gitu ya, sering salah gitu. Tapi yang pernah keliru, mahasiswa membagi 2. Nah, itu yang suka pernah terjadi seperti itu. Nah, kalau saudara bisa melihat ini kan saya tadi mencontohkan salah satu L ya, L yang saya contohkan tadi ya, LX itu adalah jumlah tabel kematian yang bertahan hidup hingga umur tepat X. Nah, ini dia, ini LX. Artinya kalau 85 ini. Nah, kalau kita lihat lagi peluangnya, kalau Q peluang bertahan hidupnya ya, peluang bertahan hidupnya yang ini NPX probability udah 0,0 gitu. Sementara yang umur 0 itu masih 0,98 gitu. Ya. Jadi ini akan kira-kira sebanding ini antara NQX, bukan sebanding, berlawanan ini ya, versus ini antara NQX dengan NPX. Dan ini bisa saudara kontrol juga di LX-nya ini. Gitu. Dan kalau saudara perhatikan ini, angka-angka ini sebenarnya ya mempunyai kemiripan semua ini. Karena memang ini diasumsikan dari satu tabel kematian untuk satu negara. Seperti itu. Ya. Begitu, Cynthia. Baik, Bapak. Lalu Pak izin bertanya Oh ya, bisa kembali dikontrol untuk... juga dari sini yang usia harapan hidupnya nih. Nah, kalau sudah usia 85 plus, ya tinggal segini nih. Nah, kalau misalnya seperti saya misalnya gitu ya, usia 44. Nah, usia 45 lah dalam ini untuk mudahnya. Usia harapan hidupnya tinggal 29 tahun. Gitu. Kira-kira begitu. Gimana, Cynthia? Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Iya. Baik, ada lagi? Mungkin paling satu penanya lagi kalaupun ada. Supaya kita sempat istirahat. Tadi saudara bilang jadwalnya juga 4 sesi hari ini ya. Oke, sambil menunggu komentar kalaupun ada. Saudara sekalian, kuliah kita hari ini sebagaimana saya infokan di awal tadi, dari jumlah slide memang sangat banyak, di atas 50 dalam waktu
100 menit. Nah, dengan jumlah pokok bahasan yang juga banyak, ya, dari pendahuluan sampai sejarah pandemi. Bagian yang ini tadi kita tinggal 15 menit terakhir. Kita lebih banyak tadi membicarakan ukuran-ukuran mortalitas ini. Tapi satu hal, saudara sekalian, yang penting saya tegaskan pada penekanan-penekanan dari pertemuan hari ini, selain saudara mengetahui ukuran-ukuran mortalitas, ini ada 5 ini yang kita bahas, ada 4, maksud saya ada 4, plus mengenal tabel kematian, ya. Yang saudara perlu ingat adalah istilah-istilah baru, ya. Istilah baru hari ini kita ada tambahan population at risk, ya. Kemudian morbiditas, ada prevalensi, ada insidensi. Nah, itu tambahan-tambahan istilah yang perlu mungkin saudara tambahkan, ya. Tentu utamanya terkait dengan cara mengukur ini. Cara mengukur rate kematian kasar, spesifik umur, angka kematian bayi, angka harapan hidup. Tadi juga bagian-bagian penting seperti ini, misalnya CDR dengan angka harapan hidup. Nah, mengapa angka harapan hidup ini menjadi angka yang lebih reliable, ya, yang bagus bisa langsung diperbandingkan. Tentu tadi kata kuncinya saudara sudah dapat tadi, karena ketika angka harapan hidup yang disajikan, dia tidak ada lagi penghalangnya lagi. Kalau di CDR tadi apa alarmnya apa? Struktur umur penduduk, ya, itu ya. Tepatnya struktur penduduk yang berbeda. Kalau struktur umur penduduknya berbeda, tadi lihatlah angkanya langsung berbeda, gitu. Jadi harus melakukan standarisasi langsung seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan standarisasi langsung itu? Nanti beberapa lembar dari buku Pak Said akan saya kirimkan di grup seperti itu. Itu saja mungkin saudara sekalian dari saya. Semoga kuliah hari ini memberi tambahan pengetahuan sekaligus mempersiapkan saudara di UTS nanti. Juga kuis, ya. Nah, kuis, seingat saya kuis tetap dilakukan pada malam hari karena ada harapan mahasiswa ada kesempatan belajar. Kami memahami hari ini ada 4 sesi tadi seperti yang saudara infokan tadi. Begitu saudara sekalian, tolong diperhatikan, ya. Meskipun soal esai itu, ya, kami pernah punya pengalaman buruk terhadap perilaku mahasiswa seperti itu. Tapi kami berharap saudara harus siap apapun tipe soalnya, ya. Apapun tipe soalnya, apakah BS, apakah pilihan ganda, apakah esai berbeda, setiap mahasiswa berbeda soal, berbeda data kependudukannya, apa segala macam, sangat memungkinkan kami lakukan seperti itu, dan harapannya saudara juga harus siap. Kalau dari saya, kalau bisa buatlah daftar kosakata gitu ya. Daftar kosakata, bukan daftar konsep lah, daftar konsep, kemudian penjelasannya, kalau bisa ada rumusnya, untuk konsep tertentu bikin cara perhitungan yang spesifiknya, misalnya pertumbuhan penduduk geometri, eksponensial, termasuk prevalensi dan sebagainya tadi. Jadi ada perhitungan-perhitungan tertentu yang lebih Anda kuasai sampai ke contoh-contoh spesifiknya, termasuk
RBT muda, RBT tua dan sebagainya. Prinsipnya yang apalah yang mungkin pernah dipraktikumkan dan sebagainya. Saudara buat begitu, itu akan membantu saudara nanti dalam kuis, dalam UTS, dan di UAS juga seperti itu. Itu saja saudara sekalian, supaya kita punya waktu istirahat sejenak, lebih kurang 10 menit. Kita akhiri saja kuliah hari ini. Kalau ada yang sangat penting bisa disampaikan pertanyaan. Kalau saya sudah sempat, saya juga akan membalas, karena sama seperti saudara, saya juga hari ini 4 sesi. Ya, baik saudara sekalian, tetap semangat. Tidak lengkap kalau tidak saya akhiri. Mari berubah ke arah yang lebih baik. Sukses bersama untuk kita. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Silakan. Terima kasih banyak.